Punya HP dengan kamera terbaik tentunya menjadi keinginan kebanyakan orang, apalagi kalau kalian seorang konten kreator ataupun beauty vlogger, tentu kalian pasti ingin hasil maksimal. Eits, bukan hanya hasil fotonya paling bagus aja. Tapi HP dengan kamera terbaik juga perlu punya teknologi terkini, dengan fitur-fitur yang lengkap untuk menghasilkan kualitas foto seperti yang kalian inginkan, bukan? Nah, lalu apakah HP dengan kamera terbaik tersebut harus harganya selangit? Secara umum jawabannya pasti iya, namun tentunya masih ada faktor-faktor lain selain dari harganya. Nah, berangkat dari alasan tersebut, Mimin tuh pingin ngasih tahu kalian rekomendasi HP harga 6 jutaan dengan kamera terbaik 2024 nih. Sebelum masuk ke rekomendasinya, Mimin mau ngucapin minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, di list pertama kita ada Vivo V29 5G. Jadi setelah sukses dengan Vivo V27 5G-nya, Vivo kembali mendobrak pasar di kelas menengah dengan Vivo V29 5G. Sebenarnya, kalau dilihat HP ini tuh cocok banget buat kaum hawa yang suka foto model potret nih, ataupun kalian seorang beauty vlogger, HP ini cocok banget buat kalian. Karena HP ini punya kamera utama 50 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Jadi yang membuat Vivo V29 ini spesial lagi tuh ada ring light atau aura light yang ditanemin Vivo di HP ini. Jadi aura light ini yang bikin Vivo V29 jadi perfect buat kalian yang butuhin cahaya yang rata dan halus. Dan pastinya objek tampak lebih natural dibanding sama flash biasa yang ada di HP lain yang kadang terasa belolok di mata ya. Nah, selebihnya V29 juga punya bodi yang manis dan juga elegan dengan desain layar lengkungnya, dan buat pilihan warnanya juga manis-manis. Jadi cocok banget lah buat kalian para ciwi-ciwi. Nah, untuk harga Vivo V29 kalian bisa lihat di tayangan berikut ini. Next, ada smartphone yang punya wujud kamera super mantep nih. Ini adalah Realme 11 Pro Plus 5G. Menariknya nih, di smartphone lain tuh punya kamera 50 megapiksel atau 108 megapiksel, tapi beda halnya sama Realme 11 Pro Plus yang punya kamera 200 megapiksel. Nah, di smartphone ini untuk hasilnya sesuailah sama kayak harapan kita yang hasilnya jernih, tajam dengan low light yang cukup mantep nih. Ya, meskipun kita bakal jarang banget pakai resolusi 200 megapikselnya, tapi hasil dari auto aja sebenarnya udah bagus banget. Nah, selebihnya smartphone ini juga punya desain yang super elegan. Lihat aja desain bagian belakangnya yang pakai bahan kulit buatan dengan aksen jahitan di tengah yang bikin HP ini kelihatan mahal banget. Jadi cocok buat kalian nih yang pingin kelihatan berkelas. So, buat kalian yang tertarik sama Realme 11 Pro Plus 5G bisa kepoin harga terupdate di tayangan berikut. Next, ada Samsung Galaxy S21 Plus yang jadi salah satu HP flagship terbaiknya Samsung nih. Salah satu kelebihan dari HP ini tentu dari kualitas kameranya yang bisa ngasilin foto yang detail dan tajam di berbagai kondisi cahaya, bahkan dalam kondisi low light sekalipun. Nah, hasil dari lensa ultra wide-nya juga bisa ngasilin jepretan yang luas dengan kualitas yang sedikit menurun. Buat kamera telefotonya juga bisa ngasilin foto yang bagus dengan zoom 3 times atau 3 kali. Secara keseluruhan sistem kamera, Samsung Galaxy S21 Plus ini sangat baik bahkan di berbagai kondisi ya. Nah, buat harga skonnya, kalian bisa kepoin di tayangan berikut ini. Lah bang, kualitas foto iPhone kan bagus, kok nggak masuk rekomendasi? Tenang, kalian para fanboy Apple nggak perlu sedih. Di sini Mimin ada 3 opsi buat kalian yang pingin ngerasain hasil kamera yang cukup memuaskan nih. Oke, yang pertama ada iPhone 11. Meski HP ini sudah berumur 4 tahunan, tapi HP ini masih asik diadu di kelas mid-range, bahkan HP Android yang harganya 8-10 jutaan terbaru. Nah, buat kalian yang mau tampil lebih premium, kalian bisa ambil yang udah punya 3 boba atau iPhone 11 Pro skonnya. Jadi seri Pro-nya ini udah dibekali kamera telefoto, jadi kalian bisa ambil gambar Putri Duyung dari jauh. Tapi kalau kalian nggak begitu mentingin itu, kalian bisa ambil yang regulernya aja udah cukup ya. Tapi kalau kalian pingin iPhone yang lebih muda dari iPhone 11 series, kalian juga bisa ambil seri iPhone 12 connya yang punya kamera ciamik khasnya Apple. Buat prosesornya, iPhone 12 ini pakai chip A14 Bionic yang pastinya lebih powerful daripada generasi sebelumnya. Beda halnya kayak HP Android, walaupun device Apple 1 ini bisa dikatakan udah berumur, dukungan software update Apple sangat panjang banget sampai 5 tahunan, tapi masih gacor kayak kakek gua.
Terakhir ada HP yang sempat hype di tahun 2023 yaitu Xiaomi 13T. Ponsel ini berkolaborasi sama lensa kamera legendaris Leica yang bisa menghasilkan jepretan dan preset khasnya Leica yang mantap banget nih. Nah, selain dari kameranya, build quality yang dibawa juga premium. Dan buat prosesornya, dia pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultra yang udah disetel khusus buat seri 13T ini. Apalagi memori yang dipakai juga lega banget di 12GB dan storage-nya ini 256GB, jadi pas banget buat kalian yang suka foto. Dan buat performanya ini juga kencang, udah paling best banget lah ya. Nah, buat harga terupdate kalian bisa kepoin di sini berikut ini. Nah, jadi gimana nih, udah ada pandangan? Tinggal pilih mau yang cakep, yang sangar, atau yang gahar. Kalau mau yang cakep mungkin bisa pilih Vivo V29 yang kameranya udah dilengkapi Aura Light biar hasil fotonya kelihatan makin natural. Kalau mau yang sangar bisa lirik Realme 11 Pro Plus dengan kamera 200 megapiksel yang bisa foto objek dari jauh dengan jelas. Tapi kalau kalian mau kelihatan tampil elegan bisa pilih Samsung S21 Plus. Nah, buat fanboy buah-buahan yang mau HP all around juga bisa pinang iPhone 11 New atau iPhone 11 Pro. Atau bisa juga iPhone 12 Con yang punya hasil foto tajam khas Apple ya. Tapi kalau kalian mau yang lebih gahar lagi bisa coba Xiaomi 13T yang punya lensa kamera dari pabrikan Leica dengan performa yang cukup kencang. Pokoknya di harga 6 jutaan kalian tuh udah bisa punya HP dengan kamera yang bagus. Jadi kalian gak perlu beli yang flagship banget yang harganya sampai 10 juta ke atas. Rekomendasi di atas juga udah cukup kompetitif buat kalian pilih. Nah, misalkan kalian ada gambaran HP lain atau yang kelewat sama Mimin, kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dulu video kali ini dan terima kasih buat kalian yang udah stay dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.